Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Polisi menangkap tersangka penculikan, perampokan, dan kekerasan seksual di Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan di persawahan Desa Sriwangi, Oku Timur setelah pengejaran. Dari tersangka SB disita minibus, pisau, rekaman CCTV, dan dokumen rekening korban. SB beraksi bersama tersangka lain JF yang masih buron, menggunakan modus jemput paksa berkedok travel. Kasus pertama menimpa Parida, seorang guru yang diculik di Palembang. Uang 9,15 juta dirampas, korban dibuang di Tanjung Raja. Kasus kedua menimpa remaja 16 tahun yang mengalami kekerasan seksual di mobil tersangka. Kasus ketiga, korban Septalia dipaksa membuka mobile banking, uang 54,3 juta dipindahkan. Yang mana modusnya, yaitu ketika pelaku ini menggunakan kendaraan jenis Avanza, ya warna grey, itu melintas dan mencari orang ataupun khususnya perempuan ataupun wanita yang sedang menunggu kendaraan angkutan. Dan di situ pelaku menawarkan untuk ikut dalam kendaraan tersebut. Dan pada saat di dalam kendaraan ada dua korban yang diancam, dilakban, diikat, dan kemudian diminta ATM ataupun handphonenya untuk diambil uang dalam ATM-nya. Kemudian salah satu tersangka korban juga, yaitu yang di Banyuasin, itu mengalami pelecehan seksual di dalam kendaraan tersebut. SB ditahan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lanjut, sedangkan polisi masih memburu JF tersangka lainnya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Lampung menerima titipan 100 miliar rupiah dari PTP terkait dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Waikanan. Uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara dan akan disetor ke kas negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejati Lampung memastikan titipan ini tidak menghapus unsur pidana dan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. PTP telah menyetorkan bagian uang titipan pengganti kerugian keuangan negara sebesar 100 miliar rupiah. Dilakukan PTP sebagai bentuk itikat baik dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara terkait. Dan terhadap uang titipan tersebut nantinya akan masuk ke kas negara setelah perkara berjalan dan berkekuatan hukum tetap. Dapat kami tegaskan juga bahwa adanya uang titipan tersebut tidak menghapuskan unsur pidana dan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik tetap melanjutkan proses penyidikannya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan telah memeriksa 59 saksi sejak 5 Januari 2026 dalam perkara ini. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Dugaan korupsi alih fungsi. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode Alex Nurdin dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang Kamis 26 Februari 2026 siang. Proses pemakaman dipimpin putra sulung almarhum Dodi Reza Alex, mulai dari penguburan, pengazanan, hingga menyambut pelayat. Dodi mengungkap pesan terakhir ayahnya yang penuh makna. Bapak orangnya sangat baik dan alhamdulillah semua orang yang kami temui juga berpendapat bapak-bapak yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah beliau. Sepertinya nggak menyangka. Jadi apa yang menjadi selama ini yang Bapak lakukan ternyata
alhamdulillah pada hari ini terlihat semua apa yang beliau lakukan. Itu banyak orang yang mengucapkan simpati, terima kasih, dan insya Allah Bapak tenang di sana karena apa yang dilakukan beliau banyak yang dijakarkan bahwa itu adalah kebaikan-kebaikan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Pak, ada nggak Pak dari Bapak pesan terakhir dari Bapak Alex untuk jaga mama? jaga keluarga. Sejumlah tokoh publik, pejabat, keluarga, serta warga memadati pemakaman untuk penghormatan terakhir bagi sosok yang pernah membawa Sumatera Selatan mendunia itu. Muhammad Reza Pahlavi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua bulan jelang haji, dua calon jemaah Rusik Sanap dari Bengkulu dan Ngatini Soden dari Suruma meninggal sebelum berangkat. Proses administrasi keberangkatan sudah selesai termasuk visa. Pengganti menunggu data keduanya dihapus dari sistem. Jemaah lansia diganti anak kandung. Prioritas lansia dilimpahkan ke cadangan yang sudah lunas. Dan ini adalah jemaah haji prioritas lansia. Nah, kalau prioritas lansia ini tidak bisa melimpah nomor porsi. Kalaupun dilimpahkan, yang penggantinya nanti akan kembali ke nomor porsi awal, sesuai dengan nomor urutnya. Dan ini nanti akan diganti dengan cadangan yang ada di bawahnya itu. Kanwil Kemahaj Bengkulu memastikan koordinasi dengan pihak terkait agar penggantian cepat tuntas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran 52 miliar untuk tunjangan Hari Raya 10.500 ASN, termasuk PNS dan P3K di lingkungan Pemprov. Meski anggaran siap, pencairan THR masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Akan mengikuti gaji masing-masing ASN dan ketentuan peraturan THR. Anggaran insya Allah sudah kami siapkan dari PBD awal 2026 sudah disiapkan, itu lebih kurang 52 miliar. Untuk yang PNS, yang P3K penuh waktu itu sudah kita alokasikan. Untuk yang P3K paruh waktu masih kita lihat kondisi seperti apa. Untuk pencairan biasanya dilakukan 1 minggu sebelum Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Warga di Bandar Lampung antre untuk menukarkan uang pecahan baru di halaman Masjid Al-Bakri melalui layanan keliling Bank Indonesia. Mereka sengaja menukar uang lama agar memiliki stok THR menjelang Lebaran. Pecahan yang disiapkan mulai dari Rp2.000 hingga Rp50.000. Warga yang ingin menukar harus mendaftar terlebih dahulu lewat aplikasi Bank Indonesia, kemudian mendapat nomor antre dan lokasi penukaran. Iya, pakai nomor antrian. Pakai nomor antrian dari jam berapa tadi? Rp50.000 harus rapi disusun. Kenapa harus sekarang Mbak nukernya? Enggak nanti gitu? Karena mikirnya bakal rame aja gitu. Ada yang Rp10.000, ada yang Rp20.000, sama Rp5.000 dan Rp2.000. Rp4.200.000 untuk nanti Lebaran buat anak-anak. Buat anak-anak. Oh iya. Ini dari pesawaran dengan siapa nih gitu? Ada teman-teman juga dari pesawaran. Sejak jam berapa kita di sini? Di sini tadi sekitar jam 10. Di Lampung terdapat 117 titik penukaran uang pecahan baru. Langkah ini memperluas distribusi, memudahkan akses masyarakat, dan mengurangi kepadatan antrean. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin tiba di rumah duka di Jalan Merdeka Kamis pagi. Suasana haru dan zikir mengiringi kedatangan almarhum, dihadiri keluarga, masyarakat, dan pejabat daerah. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan penghormatan atas pengabdian almarhum. Beliau 10 tahun banyak peninggalan beliau yang tentu bukan hanya melihat satu sisi saja, tapi ada pembangunan mental, pembangunan infrastruktur,
pembangunan non-fisik. Nah ini yang tentu kita bisa katakan banyak sekali legacy beliau. Putra almarhum Dodi Reza Alex mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf. Kami sekeluarga ikhlas bahwa ayahanda akan menemukan Sang Kholik penciptanya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu, atas nama keluarga besar, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila almarhum dalam semasa hidupnya, dalam pergaulannya, maupun juga dalam kedinasannya banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan hal-hal yang Bapak Ibu sekalian mungkin tidak ikhlas ataupun tidak rela. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya sebagai putra sulung almarhum memohon keikhlasan yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf setinggi-tingginya. Jenazah kemudian disolatkan di Masjid Agung dan dimakamkan secara kedinasan di TPU Keluarga Kebun Bunga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus penjualan bayi terungkap setelah polisi menangkap HA melalui penyamaran. Bayi perempuan itu merupakan anak keempat pasangan tersebut. Kepada polisi, HA mengaku menjual anaknya karena alasan ekonomi. Ia menawarkan anaknya lewat media sosial dengan modus adopsi, bahkan sejak dalam kandungan. Coba kamu ceritakan dulu, bagaimana awalnya kamu bisa terpikir untuk menjual anak tersebut? Karena ekonomi. Ya, karena ekonomi. Maksudnya itu gimana? Awalnya bisa terjadi penjualan itu gimana? Yang dari awal kamu memposting di Facebook itu gimana? Coba. Karena saya nggak mampu untuk membiayai anak saya dua-duanya, Pak. Ya, itu sebabnya. Sang ayah kini ditangkap untuk pemeriksaan sementara ibu bayi masih berstatus saksi dan mendampingi anaknya. Polisi terus mendalami kasus ini dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Desa Mariana Banyuasin digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang mengapung di tepi sungai, tepatnya di dermaga milik salah satu perusahaan. Kerangka itu pertama kali ditemukan sopir pengangkut padi saat akan mandi di sungai. Kondisinya hanya tersisa bagian pinggang hingga kaki. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke petugas keamanan dan diteruskan ke polisi. Berdasarkan laporan masyarakat ditemukan sesosok mayat Mr. X yang sudah dalam bentuk kerangka, yang mana akhirnya dari Direktorat Polair dan Satpol Air Polres Banyuasin serta Basarnas mendatangi lokasi TKP, dan di situ ditemukan sosok mayat yang sudah dalam keadaan setengah badan, habis ya. Kemudian dilakukan evakuasi dan saat ini dalam proses penanganan dan penyelidikan dari Direktorat Polair dan Satpol Air Polres Banyuasin. Polisi bersama Basarnas mengevakuasi kerangka itu ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi. Polisi mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diapain itu ya? Kantor Kelurahan Bandar Jaya Timur Terbanggi Besar Lampung Tengah disatroni maling. Pelaku menjebol pintu belakang dan membawa kabur sejumlah barang, termasuk 3 kipas angin dan tabung gas LPG 3 kg. Lurah menyebut ini bukan kali pertama. Sebelumnya kantor sama pernah dibobol dengan modus serupa. Perkiraan kejadian sekitar jam 2 malam, karena memang ada warga yang kebetulan dia masih ada aktivitas di jam 2 malam tersebut, memang melihat ada rombongan anak-anak itu satu motor bonceng 3 jam 2 malam itu lewat, posisinya ngebut. Nah yang dicurigai sih mereka yang habis melakukan pembobolan di kantor kelurahan. Aksi serupa juga terjadi di rumah warga perumahan Gria Gunung Madu, Seputih Jaya saat pemilik sedang di luar. Ketika masuk, pintu belakang sudah kebuka, ada papan satu yang lepas itu, kemudian handle juga
kelihatan dirusak. Terus yang kita cek, yang pertama gas yang kelihatan, kemudian baju istri yang agak luka-luka, terus kipas, terus korden 5 biji. Kedua kasus pencurian modus bobol ini sudah dilaporkan ke polisi dengan harapan pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Roma Feidham, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Polisi menyisir jalan nasional pada patroli dini hari untuk mengantisipasi kejahatan dan aksi remaja selama Ramadan. Di depan sebuah rumah makan, petugas mendapati sejumlah remaja membakar ban di badan jalan. Aksi itu diduga sebagai modus pungutan liar. Polisi segera memadamkan api dan membubarkan mereka. Saat kami melaksanakan patroli, ada perkumpulan remaja yang berada di jembatan Ijuan jalur 2 itu diduga melaksanakan kegiatan pungli, sehingga kami lakukan pembubaran. Kemudian terhadap pemuda tersebut kami berikan himbauan agar tidak melakukan pungli terhadap sopir angkutan yang melintas. Patroli dilanjutkan ke kawasan gerbang tol Pijaon. Sopir logistik diimbau waspada terhadap pencurian. Polisi memastikan patroli akan terus ditingkatkan dan masyarakat diminta melapor jika menemukan gangguan Kamtibmas. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Setelah ditemukan jenazah YS di jurang Sungai Kepahyang, polisi menangkap 15 remaja untuk dimintai keterangan. Mereka merupakan saksi dari kelompok korban dan kelompok lain yang sebelumnya sempat berselisih. Sebelum penemuan mayat, cekcok di antara remaja berujung perkelahian. Beberapa remaja melompat ke jurang, rekan korban selamat, sementara YS ditemukan warga dengan luka di sekujur tubuh. Di satu kelompok memutuskan untuk lompat. Saat lompat, yang 6 ini selamat, 1 masih belum ditemukan. Jadi dia ini bersama dengan 6 teman? Iya. Berarti 7 yang melompat ke arah jurang itu? Dari 7 tersebut masih kita dalami lagi peran-perannya, jadi belum ada fix pasti 7. Artinya korban ini sempat terlibat perselisihan? Sebelumnya memang ada perselisihan. Polisi masih mendalami penyebab kematian dan belum menetapkan status 15 remaja. Tes urin menunjukkan 4 remaja yang masih berstatus pelajar positif menggunakan narkoba. Tim Liputan, Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. HA ditangkap setelah menerima uang muka 1 juta dari polisi yang menyamar sebagai pembeli di kawasan Sukarami, Palembang. Pelaku langsung dibawa ke Polda Sumsel bersama uang dan bayi yang akan dijual. Bayi berusia 3 hari itu ditawarkan melalui media sosial dengan modus adopsi seharga 52 juta. Bayi yang akan dijual merupakan anak kandung pelaku. Penangkapan berawal dari laporan terkait unggahan penawaran bayi di Facebook. Pada polisi, pelaku mengaku nekat karena alasan ekonomi. Namun penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang. Dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi, kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan, kemudian juga terjadi transaksi. Pada saat di sana transaksi ada anggota yang menyamar informan, kemudian polisi menyerahkan sejumlah uang sebesar 1 juta yang awalnya dianggap untuk DP dulu, kemudian akan membayar untuk sisanya. Nah, pada saat terjadi serah terima itu, pelaku sudah membawa bayi, berencana akan mengambil sisa uangnya. Pada saat itulah anggota polisi yang menyamar menangkap. Bu, dari pengakuannya, kenapa alasannya dijual anaknya, Bu? Untuk sementara faktor ekonomi ya. Sementara istri pelaku berstatus saksi dan tidak ditahan. Tersangka kini mendekam ditahan Polda Sumsel untuk proses hukumnya.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mantan Wali Kota Palembang HJ dan Kepala Cabang PT MBR RY menjalani sidang tuntutan dugaan korupsi proyek bangun guna serah Pasar Cinde di Pengadilan Tipikor Palembang. HJ dituntut 3 tahun 6 bulan penjara dan tetap ditahan karena dinilai menyalahgunakan kewenangan. Sementara RY dituntut 8 tahun penjara, denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan, serta uang pengganti 2,2 miliar atau diganti 4 tahun penjara. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Harmojoyo dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Jatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Harmojoyo untuk membayar uang pengganti sebesar 750 juta dikurangi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar 750 juta sehingga uang pengganti menjadi nihil. Dari tuntutan tersebut, keduanya mengajukan pledoi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Metro Utara Kota Metro Lampung bersama polisi menangkap 2 pemuda di kamar indekosnya. Keduanya sebelumnya meresahkan warga setelah melakukan aksi penodongan menggunakan senjata api. Untuk menghindari amukan massa, polisi menangkap keduanya, beserta barang bukti berupa senjata api ilegal dan amunisinya. Dari pemeriksaan, kedua pemuda LF dan AD asal Sumatera Selatan mengaku membeli senjata api ilegal untuk menjaga diri. 2 tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan menggunakan senjata api tersebut. Saat ini keduanya ditahan di Polres Metro dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Metro, Lampung. Delapan tahanan kabur dari rumah tahanan Polres Waikanan Lampung pada Minggu dini hari. Tim gabungan Polres Waikanan dan Polda Lampung bergerak melakukan pengejaran dan menangkap kembali 1 tahanan, sementara 7 lainnya masih dalam pencarian. Para tahanan diduga melarikan diri dengan merusak plafon ruang tahanan menggunakan gergaji besi yang diduga diperoleh dari luar rutan. Ya, kita sedang melakukan pencarian, tadi sudah ditangkap 1, sekarang yang lain sedang dalam proses pengejaran. Dibantu oleh teman-teman yang ada di Polda, dari Resmob, dan tim yang lain. Status tahanan. Sehingga terkait kronologi dan hasil pendalaman internal seperti apa, Jenderal? Ya, masih kita dalami semua. Tentunya kita cross-check antara satu dengan yang lain, dan informasi yang paling kita dapat yaitu mungkin data lain beranggota. Polisi terus menyisir sejumlah lokasi termasuk kediaman masing-masing tahanan. Roma Afria Idham, Kompas TV, Waikanan, Lampung. Empat warga Bengkulu korban penipuan daring di Kamboja tiba Rabu pagi dan sujud syukur di bandara. Tangis haru pecah saat mereka bertemu keluarga yang menunggu sejak subuh. Sebelumnya mereka bekerja sebagai operator judi online dan mengalami perlakuan tidak manusiawi. Kita sama-sama keroyokan untuk membantu. Ya, jadi Basnas, kemudian Komisi 4, ya, DPRD Provinsi Bengkulu, P3MI, kemudian juga tadi ke pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga warga kita ini bisa kita pulangkan dengan selamat. Dan tentu sekali lagi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk semua warga kita, untuk tidak gampang tergiur oleh janji-janji manis untuk dapat pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar. Kita punya dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten kota, manfaatkan itu. Setelah kabur dan berlindung di KBRI, mereka akhirnya dipulangkan di fasilitasi Pemprov dan DPRD Bengkulu. Basnas, Bengkulu, DPRD, sebanyak sama kita sudah membantu kami dari awal sampai akhirnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu.
Seorang tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap polisi di kontrakannya di Selindung Baru, Pangkal Pinang. Dari penggeledahan, polisi menyita 1.444 butir pil ekstasi dan 7 bungkus narkotika jenis Happy Water. Tersangka mengaku seluruh barang adalah miliknya dan telah berulang kali mengedarkan narkotika. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial PWA alias Dipa, umur 22 tahun, atas kepemilikan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di kontrakannya di Gang Kapuk Selindung Baru, Pangkal Pinang. Untuk total barang bukti sejumlah 1.498 butir ekstasi dan 7 bungkus narkoba jenis Happy Water merek Superman warna biru hitam. Saat ini tersangka dan barang bukti disita di Polda Bangka Belitung. Tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, tepat di belakang saya saat ini adalah Masjid Suro, masjid tertua di Kota Palembang yang masih berdiri kokoh di tengah perkembangan zaman. Nah, di bulan Ramadan ini masyarakat biasanya datang untuk beribadah sekaligus merasakan suasana spiritual yang berbeda dengan tempat yang memiliki sejarah ratusan tahun. Dan saya akan ajak Anda untuk lebih mengenal masjid bersejarah ini. Masjid Besar Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro di kawasan 30 Ilir Palembang merupakan salah satu masjid tertua di kota ini. Dibangun pada 1889 dan rampung 1891. Masjid ini sempat ditutup pada masa kolonial dan menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat. Kita berharapan kepada jemaah dan lingkungan sini, mari kita sama-sama kita jaga Masjid Suro ini, kita lestarikan. Karena Masjid Suro merupakan masjid yang 5 masjid yang tertua di Kota Palembang dan merupakan peninggalan sejarah untuk di Kota Palembang. Dan mari kita untuk bubur suro ini, karena bubur suro ini merupakan warisan budaya tak benda, maka mari kita jaga bersama-sama. Arsitekturnya bernuansa Melayu, dengan 12 tiang penyangga dan 4 soko guru yang masih terjaga. Kita emang udah biasa ini ya, ngantri bubur tiap hari, bulan puasa. Perasaannya gimana nih udah dapat buburnya nih? Senang. Untuk dimakan pas buka nanti ya. Untuk siapa ini? Untuk keluarga. Jadi dibagi-bagi nanti sama keluarga pas pulang. Hingga kini Masjid Suro tetap aktif dan dikenal dengan tradisi pembagian bubur suro setiap Ramadan yang menjadi menu berbuka bagi jemaah dan warga sekitar. Nah, saudara, di tengah modernisasi Kota Palembang, Masjid Suro tetap berdiri kokoh sebagai simbol sejarah dan pusat spiritual masyarakat Kota Palembang. Rizka Silviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di kawasan perumahan Top Jakabaring Palembang berdiri Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang yang mencuri perhatian lewat gradasi warna mencolok dari kejauhan. Dibangun sejak 2010 di atas lahan hampir 5.000 meter persegi, masjid ini tetap kokoh dan menjadi salah satu ikon religi kota. Arsitekturnya memadukan 3 budaya, kubah bergaya Timur Tengah bertabur bulan sabit, dan bintang berpadu dengan atap gerbang, serta menara berbentuk tanduk kambing ciri khas Sriwijaya. Dominasi merah khas Tionghoa melambangkan kebahagiaan, disandingkan dengan kuning simbol kejayaan dan hijau mempresentasikan surga. Di sisi kiri dan kanan berdiri 2 pagoda merah beratap hijau, masing-masing 5 tingkat melambangkan sholat 5 waktu.
Nama masjid diambil dari tokoh pelaut muslim asal Tiongkok Cheng Ho yang dikenal berdakwah di bumi Sriwijaya. Bagian dalam masjid dihiasi kaligrafi menghadirkan suasana teduh bagi jemaah. Dibangun Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan anggaran sekitar 3 miliar rupiah, masjid ini mampu menampung hingga 10.000 jemaah. Penghafal Al-Quran yang gratis ya, pada saat itu kita yang mau menghafal Al-Quran tidak dipungut biaya sedikit pun, malah kita kasih makan ya kan, pokoknya fasilitasnya sudah lengkap. Belajarnya kapan aja itu? Belajarnya ya dia setiap hari dia ngafalnya, nanti dia setoran kepada ustadznya, imamnya yang ada di Cingpu ini. Tak hanya menjadi destinasi wisata religi, masjid ini juga menjadi tempat pembinaan mu'alaf, memiliki TPA, serta melahirkan sejumlah penghafal Quran. Kebetulan dekat tempat kerja, jadi karena di sini lengkap ya, suasananya selain sejuk, ketika istirahat atau tank jam keluar istirahatnya kerja bisa langsung membaca dan di sini. Ngaji di sini, apalagi sering ada kultum juga di sini, jadi kita bisa sekalian dengar ceramah sekalian dari ustadznya. Saat Ramadan, jemaah kian ramai, rutin disinggahi warga sepulang kerja untuk beribadah dan memperdalam ilmu agama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laksan udang galah tampil beda. Jika biasanya hanya menggunakan santan dan udang giling, menu ini diperkaya kaldu dari 2 potong udang galah, memberi sensasi gurih mewah, namun tetap menjaga cita rasa tradisi. Proses pembuatannya dimulai mengaduk ikan, air, garam, gula, dan penyedap hingga kental, lalu dicampur tepung tapioka hingga adonan kalis. Adonan seberat 200 gram dibentuk pipih memanjang dan direbus hingga matang. Untuk kuah, santan dan air dipanaskan, lalu dicampur bumbu halus dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, ketumbar, dan garam. Udang goreng ditambahkan bersama garam, gula, dan penyedap. Potongan laksan dicampur dengan kuah kaldu dan 2 potong udang galah, kemudian ditaburi daun kucai dan bawang goreng sebelum disajikan. Nur Anita Sari menyebut inovasi ini memperkuat rasa sekaligus memadukan tradisi dan kemewahan. Menu ini juga tersedia dalam bentuk frozen untuk pasar global. Kan selain bumbu rempah-rempah, kita juga pakai udang. Jadi lebih terasa aromanya seperti itu. Berarti buat kesehatan bagus juga ya? Bagus banget. Pertama kan protein, sumber proteinnya dari laksan, adonan laksannya dan juga adonan kuahnya. Sangat meningkat, Pak. Karena kan kayaknya tuh seger ya, Pak ya, dengan adanya santan, kuah santan, jadi rasanya pekat ya, pekat rempah. 1 porsi laksan udang galah berisi 3 potong laksan dan 2 potong udang galah, dibanderol Rp25.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bangkit setelah menjalani masa pidana, ex-napiter binaan Densus 88 di Desa Tabalangan, Bengkulu Tengah, sukses membudidayakan semangka di lahan seluas 1 hektar. Pada panen perdana hasilnya mencapai 20 ton dan langsung dipasarkan. Program ini menjadi bagian dari upaya deradikalisasi melalui pembinaan pertanian dan pemberdayaan ekonomi. Untuk yang kita bina ini mungkin ada sekitar 10-20 orang. Sebenarnya ada dua titik yang ada di Bengkulu Tengah ini. Yang pertama di Tabalangan ini, yang satu lagi ada di Taba Penanjung. Semuanya kita bina, mulai dari kita carikan pelatihan, tentunya tentang pertanian. Kemudian setelah itu kita bekerja sama dengan pihak Pemda untuk menyarikan lahan. Setelah itu baru kita carikan pihak swasta yang bisa mendukung. Para ex-napiter diberi kesempatan membangun kehidupan baru usai kembali berikrar setia kepada NKRI. Kami mengucapkan alhamdulillah ya, dan berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama dari pihak Densus, kemudian dari pihak Polres, semua pihak yang ada telah mendukung program kami, mengajak kami bekerja sama, dan alhamdulillah ya kami bisa berjalan dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Insya Allah tidak ada kendala, tidak ada suatu hal-hal yang tidak baik. Selain membantu proses reintegrasi sosial, kegiatan ini juga mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
Bayazil Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang meluncurkan dapur 3 lanut SMH Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 20 Ilir Daerah 3 Ilir Timur 1. Hadirnya 1 dapur SPPG baru dari lanut tersebut sebagai dukungan pada program MBG di kota ini. Dapur ketiga yang diluncurkan berada di pusat kota dengan sasaran 510 penerima, masing-masing posyandu untuk ibu hamil dan balita, siswa TK hingga sekolah dasar. Ini sebelum diresmikan sudah diverifikasi namanya dari Badan Gizi ya, dalam hal ini Korwil yang ada di wilayah Palembang. Jadi kita tidak sembarangan untuk meluncing ini. Sebelum terpenuhinya verifikasi itu, standar itu tentunya tidak diizinkan oleh Badan Gizi untuk bisa operasional. Dapur dibangun dengan kapasitas cukup besar dari 2 dapur sebelumnya yang dibangun lanut SMH dengan fasilitas lengkap dan standar. Untuk yang sudah memiliki SLHS, kita sudah di persentase di sekitar 75%, dan nantinya akan kita terus kejar karena pertambahan dapur itu terus berlanjut, maka kami akan memantau 1 bulan setelah operasional harus memiliki sertifikat SLHS. Itu. Dapur SPPG 20 Ilir menjadi penambah dapur di Palembang mencapai 186 dapur yang telah beroperasi. Sementara di Sumatera Selatan mencapai 700 dapur untuk memperluas jangkauan penerima manfaat MBG. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selama Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kota Palembang memantau harga kebutuhan untuk mengantisipasi lonjakan harga. Pemkot menggelar pasar murah yang dilaksanakan di 18 kecamatan sepanjang Ramadan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga. Salah satu tujuannya adalah untuk supaya harga-harga bahan pokok itu tidak di luar kendali ya. Nah, melalui pasar murah ini diharapkan nanti dengan harga yang sesuai harga distributor ya, langsung Bulog akan membuat membuka gerai, kemudian distributor yang lain juga akan membuka gerai dengan harga yang memang sesuai dengan harga distributor. Kita harapkan nantinya kenaikan harga barang itu tidak akan terjadi. Selain itu, warga yang berbelanja dengan membawa KTP atau KK sesuai lokasi pelaksanaan berhak mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.